Silakan Bapak Saudara duduk. Terima kasih untuk tim worship. Wow. I'm shaking. Saya nggak tahu kenapa, tapi kok rasa hari ini bergetar. Mungkin terlalu banyak adrenalin yang muncul. Rasanya semuanya bergetar. Bergetar karena sangat bersemangat, dan saya berharap bahwa saudara juga sama semangatnya dengan saya. Amin. Di tempat yang baru, di gedung yang baru, kita bisa melihat, mengecap kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan itu senantiasa baik. Kalau saudara hari ini duduk, pegang kursinya. Pegang kursinya, feel it, rasakan. Ini yang firman Tuhan bilang, kecaplah dan nikmatilah Tuhan. Apa yang kita injek hari ini, apa yang kita dudukin hari ini, feel it, rasakan. Ini semua pekerjaan tangan Tuhan, amin. Sebelum saya membagikan firman Tuhan, saya ingin terlebih dulu menyampaikan ucapan syukur untuk tempat, untuk gedung yang baru ini. Yang pertama-tama saya mengucapkan syukur pada Tuhan sendiri. Karena semuanya ini adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang memimpin setiap kita sampai pada akhirnya 36 tahun dulu kita membangun tabernakel. Dari satu tempat, lalu kita kukut bahasa Cirebonnya, kita kemas-kemas, lalu jalan lagi, kita buka lagi tabernakel, lalu kita tutup lagi, dan kita buka lagi, dan terus dari waktu ke waktu. Tapi puji Tuhan hari ini, kalau diumpamakan saya ingin ambil bahasa perjanjian lama, bait sucinya sudah ada. Dan hari ini kita berada di bait sucinya Tuhan, di tempatnya Tuhan. Tapi sekali lagi, sama seperti apa yang saya bagikan minggu yang lalu, ini bukan bicara mengenai gedung, tadi Ko Andi juga sudah bagikan, ini bukan bicara mengenai gedung, tapi jadikan tempat ini untuk terus bisa membawa kemuliaan Tuhan dan membawa orang datang kepada Tuhan. Jadi, thanks God. Yang kedua, saya ingin mengucapkan syukur untuk istri saya dan anak saya, pasti. Thank you. Sudah mengizinkan suaminya untuk hidup menjalankan panggilan Tuhan. Dan untuk anak-anak saya juga thank you. Dimanapun kalian berada, thank you. Kalian sudah menjadi tempat di mana saya bisa menceritakan segalanya. Walaupun mungkin tidak semua hal bisa ditanggung oleh kalian, tapi thank you. Terima kasih banyak. Yang ketiga, saya ingin mengucapkan juga terima kasih untuk semua board yang ada di gereja ini. Ada board of elder, ada board of deacon, ada Ko Jul, ada Ko Aka, ada Ko Yosef, Ko Ian, Ko Andi, Ko Denny. Thank you untuk semua dukungannya, untuk semua partisipasinya, doanya, supportnya, bimbingannya. Saya nggak tahu kalau hari ini ada, bukan semata-mata karena kita yang muda ada hari ini. Tetapi ada satu generasi yang sudah membangun jauh lebih besar. Yang saya cuma bisa bilang thank you untuk semuanya, untuk koko-koko semua. Lalu yang keempat, saya ingin mengucapkan juga terima kasih untuk semua orang yang terlibat dalam pembangunan gedung. Ada Seno, the architect, seorang arsitek. Kalau saudara melihat hari ini yang ada di depan mata saudara, itu karena satu orang ini. Lalu juga ada Kenneth dan Irmina. Saya tadi lihat Gary, ada juga Gary yang juga turut membangun semua gedung ini. Tentunya dengan segala hormat, kalau ada salah-salah, maafkan kami yang tidak mengerti dan lancang seringkali. Lalu juga ada Ko Iman yang mempersiapkan sound system dan LED. Kalau saudara hari ini mendengar suara yang bagus, nah beliau. Lalu ada Ricky, ada Roy yang mempersiapkan semua internet, CCTV, Wi-Fi, kabel-kabel semuanya. Lalu juga saya mengucapkan terima kasih untuk semua full timer dan semua tim yang ada di yayasan kita. Wow, semua tim musik, terima kasih banyak. Lalu juga saya tidak lupa ingin mengucapkan untuk semua jemaat yang terlibat ngerakit meja demi meja, kursi demi kursi, sampai tangannya mungkin ada yang lecet, tapi ada yang luar biasa, ada yang bawa bor listrik dari rumah. Jadi begitu ringan dan begitu mudahnya. Ada Pak Jamie yang begitu ahli dan begitu cepat. Terima kasih Pak Jamie. Ada Wijaya dan ada Feni juga yang menyediakan mobil boxnya buat kami sehingga kami bisa pindahan.
ada Roni, ada Korey, ada Bro Roli juga, Stewart, Johan, Kotoni, Akang, Pak Adi, Ko Heriman, Rosa, Cilisa, anak-anak youth juga. Saya nggak mungkin menyebutkan semuanya, mungkin ada yang lewat, tapi bukan bermaksud melupakan atau meniadakan. Tapi sekali lagi, thank you, terima kasih banyak untuk semua jemaat yang terlibat. Kalau boleh dibilang, rumah ini dibangun oleh siapa? Kita semua yang membangunnya. Ada Nehemia, ada Ezra, ada orang-orang yang membangun tembok, ada orang-orang yang membangun bait Allah, ada orang yang angkut batu, ada orang yang menjaga dengan tombak dan pedang, dan semuanya. Kitalah semua yang membangunnya. Sekalipun mungkin saudara tidak terlibat dengan tangan saudara, tapi saya percaya dengan doa saudara-saudara membangun jemaat ini, gereja ini. Amin. Itu yang ingin saya bagikan, dan sekali lagi terima kasih untuk semua yang dilakukan. Hati, tangan saudara bersama-sama bergandengan tangan. Hari ini saya ingin membagikan mengenai satu tema khotbah yang diberi judul Christmas Vision Sunday. Saya berharap, saya berdoa bahwa hari ini kita bukan cuma sekedar merayakan Yesus yang lahir ke dunia, di mana 2000 tahun yang lalu Yesus sudah hadir, tapi juga kami berharap bahwa kita bisa bersama-sama di dalam merayakan Yesus lahir di dunia ini, Natal ini, kita bisa melihat satu visi ke depan, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau jemaat ini lakukan setelah Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita buka di Matius 2 ayat 1-12, saya akan baca firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara semua. Matius 2 ayat 1-12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yudea, Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi, selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segeralah sesudah kau menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Cerita ini adalah satu cerita yang sering kali kita dengar dan bahkan sering kali kita baca. Ada sekelompok orang-orang yang disebut dengan orang-orang Majus. Pada waktu itu ia melihat ada satu bintang dan ia mengikuti bintang tersebut. Karena dalam pengetahuan mereka tahu ada satu orang raja yang sudah lahir. Lalu sampailah mereka di Yerusalem dan mereka mulai bertanya kepada orang-orang di Yerusalem, di manakah dia raja yang dilahirkan? Seketika orang-orang di Yerusalem terkaget-kaget, bahkan Herodes yang mendengarnya pun terkaget-kaget. Lalu Herodes mengumpulkan semua para imam, ahli-ahli Taurat, dan bertanya, di mana dia akan lahir? Dan mereka mengatakan, di Yehuda. Tapi tepatnya mereka tidak tahu. Sampai akhirnya ia memanggil orang-orang Majus untuk kumpul. Lalu itulah yang terjadi. Singkat cerita, akhirnya orang Majus pergi mengikutinya bintang tersebut dan bertemulah dengan Yesus, dan mereka pulang ke jalan melalui jalan yang lain ke negeri mereka. Hal pertama yang saya bagikan, Jesus
was born. Yesus sudah lahir ke dunia ini. Kita hari ini ada merayakan kelahiran Yesus. Tetapi yang jauh lebih penting, pertanyaannya adalah, apakah Yesus sudah lahir dalam hidup setiap kita? Apakah kita hari ini sudah menerima Tuhan dan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kita datang bukan cuma sekedar merayakan Natal, tapi kita datang untuk merayakan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Saya teringat bahwa ketika saya lahir baru, ketika saya terima Yesus, yaitu pada waktu saya berusia 15 tahun, waktu itu SMP kelas 3. Di situ saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau Engkau jadi Tuhan dalam hidup saya. Saya mau berubah. Tolong pimpin saya untuk saya bisa berubah menjadi orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan sampai hari ini, Tuhan terus menuntun langkah demi langkah. Tidak sempurna, tapi dari waktu ke waktu, saya mulai belajar bagaimana hidup dalam kebenaran. Dan saya berdoa, biarlah Natal ini pun perubahan-perubahan yang ada dalam hidup saya juga bisa terjadi juga dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Biarlah Natal ini bukan cuma sekedar perayaan, biarlah Natal ini menjadi satu tolak awal, titik awal untuk saudara bisa hidup mengalami perubahan demi perubahan di dalam Tuhan. Kalau saudara yang sudah lahir baru mengenal Tuhan, saudara bisa merenungkan sejenak kapan Bapak Ibu Saudara mengenal Tuhan pertama kali. Dan lihatlah kembali dan tariklah sampai hari ini. Apa perubahan apa saja yang sudah terjadi dalam hidupmu dari waktu itu sampai hari ini. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan di dalam hidup setiap kita. Amin. Yang kedua yang saya bagikan dari cerita orang Majus ini, God gives a vision. Matius 2 ayat 1-2. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang menyembah dia. Pada waktu Yesus lahir di dunia ini, ada satu bintang yang muncul yang diketahui oleh orang-orang Majus. Orang-orang Majus ini adalah orang-orang dari negeri timur. Tidak tahu tepatnya dari daerah mana mereka. Ada literatur yang mengatakan bahwa menurut tradisi timur, jumlah mereka itu adalah 12 orang. Dan ada yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang berasal dari Babilonia. Ada juga yang mengatakan menurut tradisi barat, jumlah mereka adalah 3 orang. Yang membawa emas, mur, dan kemenyan. Ada yang mengatakan mereka dari Persia, India, dan juga Arab. Mereka jalan dari negeri yang jauh. Tapi yang menarik adalah, ketika Yesus lahir turun ke dunia, Tuhan memberikan satu petanda, satu bintang, untuk diikuti oleh orang yang belum mengenal Tuhan. Yang saya yakin bahwa mereka bukanlah orang-orang Yahudi, karena mereka dari negeri yang jauh. Dan mereka mengikuti bintang yang mereka lihat dalam hidup mereka. Artinya yang saya bagikan bahwa ketika Yesus lahir, Tuhan memberikan visi dalam kehidupan seseorang. Sama seperti kepada kita. Ketika kita lahir baru terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bukan cuma hidup menerima keselamatan, menikmati keselamatan dan kita hidup senang di dalam keselamatan. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi hal yang kita perlu ketahui di dalam keselamatan ini, Tuhan akan menaruh satu visi di dalam hidup setiap kita. Di dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara semua. Dalam hidup setiap anak-anak muda. Di dalam setiap orang-orang yang bekerja dan berusaha. Di dalam setiap orang-orang, seorang karyawan, seorang pengusaha dan sebagainya. Saudara akan mendapatkan bahwa Tuhan akan menaruh visi dalam hidupmu. Sama dengan jemaat ini. Jemaat ini ada juga memiliki visi yang dari Tuhan. Mari saya lanjutkan dengan slide berikutnya. Apa yang menjadi visi daripada JB3? Saya ingin membagikan ini di depan saudara semua, agar semakin hari juga kita bisa semakin lebih dekat satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara mengetahui apa yang menjadi hati kami, gereja JB3. Visi kami adalah menjadi murid Kristus yang berakar di jemaat lokal untuk menjadi berkat bagi bangsa.
Gereja JP3 ada bukan hanya untuk mengumpulkan orang dari berbagai bangsa, suku, dan bahasa. Tetapi gereja ini ada karena Yesus telah lahir di gereja ini. Dan Yesus menaruh hatinya, visinya kepada gereja untuk gereja ini tahu apa yang perlu dilakukan di hari-hari ke depannya. Visi ini diambil dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi inilah visi kita, menjadi murid Kristus yang berakar di jemaat lokal untuk menjadi berkat bagi bangsa. Apa yang dimaksud dengan menjadi murid Kristus? Yohanes 8 ayat 31 mengatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, maka kamu adalah murid-Ku. Lalu di Yohanes 13 ayat 35 dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Jadi apa yang menjadi visi daripada gereja JP3? Menjadi murid Kristus. Bukan mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya, ayo datang, datang, dan datang. Bukan. Tapi bagaimana setiap kita hari ini, kalau kita mendapatkan visi ini, kita tahu apa yang perlu kita lakukan. Kita perlu bertumbuh menjadi murid Kristus. Artinya orang yang tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Orang yang mau membaca firman Tuhan, mau belajar firman Tuhan, mau mengerti firman Tuhan. Bahkan bukan cuma itu, tetapi setiap kita perlu berbuah melakukan apa yang firman Tuhan katakan dalam hidup kita. Dan bukan cuma sampai di situ. Firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu saling mengasihi, maka kamu adalah murid-murid-Ku. Tentu di dalam pertumbuhan yang sekian banyaknya tidak mudah. Akan banyak perbedaan satu dengan yang lainnya, gesekan satu dengan yang lainnya. Tetapi jikalau kita ingin bertumbuh bersama-sama menjadi murid Kristus, kasihilah satu dengan yang lain. Sayangilah satu dengan yang lain. Terimalah satu dengan yang lain. Karena inilah tujuan kita ada hari ini. Tetap di dalam firman Tuhan, berbuah banyak, dan hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Yang berikutnya, menjadi murid Kristus. Yang berikutnya, saya akan bagikan mengenai JB3 mission atau misi daripada JB3. Misi JB3 adalah membangun generasi yang memancarkan terang Kristus bagi bangsa melalui komunitas. Membangun generasi, misi JB3 adalah membangun generasi yang memancarkan terang Kristus bagi bangsa melalui komunitas. Saya sempat tadi bagikan bahwa ketika orang Majus ini mengejar visi bintang yang mereka lihat, mereka tidak berjalan sendirian. Mereka berjalan, tadi saya katakan ada yang mengatakannya 3 orang, ada yang mengatakannya 12 orang, tapi bukan jumlahnya yang ingin saya sampaikan, tapi poinnya. Bahwa ketika kita mengejar visi yang Tuhan sudah taruh, sudah berikan dalam hidup kita, maka kita perlu tahu bahwa kita tidak bisa mengejar atau melakukan visi itu seorang diri. Kenapa demikian? Karena memang inilah Tuhan. Kalau saudara perhatikan di Kejadian 1 ketika Tuhan pertama kali menciptakan manusia, Tuhan Allah berfirman, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya kita. Lalu diciptakannya manusia laki-laki dan perempuan. Lalu Tuhan memberikan mandat untuk berkuasa atas seluruh ciptaan Tuhan. Sejak awalnya Tuhan sudah mengatakan bahwa marilah kita, Tuhan sendiri berkomunitas. 3 pribadi, Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tritunggal yang Esa.
Allah sendiri menggambarkan dirinya sebagai pribadi, satu komunitas Tritunggal. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, lalu Tuhan memberikan mandat kepada Adam dan Hawa. Pada waktu Tuhan memerintahkan Abraham untuk pergi keluar dari tempatmu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapak ibumu, ke negeri akan kutunjukkan kepadamu. Abraham membawa istri, anaknya, Lot, anak saudaranya. Pada waktu Tuhan Yesus mengutus murid-murid yang 70 orang itu, ia mengutus yang 22. Pada waktu Musa mengutus pengintai untuk mengintai tanah Kanaan, ia mengirim 12 orang. Pada waktu Yosua mengutus pengintai untuk mengintai kota Kanaan, ia mengirim 2 orang. Kalau hari ini kita ingin belajar mengenai siapa Tuhan yang kita sembah, atau seperti apakah Tuhan karakternya, atau bagaimanakah cara kerjanya Tuhan, kita bisa lihat patternnya Tuhan, polanya Tuhan di dalam firman Tuhan. Tuhan selalu bekerja bersama-sama. Tidak bekerja seorang diri. Karena memang Tuhan, memang manusia tidak pernah diciptakan untuk menjadi manusia yang individu. Selalu ada partner. Saya cuma melihat dalam waktu 3 tahun lebih ini, saya menyadari dan semakin hari semakin menyadari. Semakin saya melayani Tuhan, semakin banyak blind spot, titik buta yang saya nggak pernah bisa lihat, dan hanya orang lain yang bisa lihat itu. Semakin saya melayani Tuhan, semakin saya menyadari betapa banyak hal yang saya tidak bisa lakukan dalam hidup saya. Itulah sebabnya saya mengerti banget hari ini apa yang Soekarno katakan, beri aku 10 orang pemuda untuk merubah bangsa ini. Dulu saya nggak pernah ngerti, tapi hari ini saya ngerti. Karena betapa besar blind spot, banyak hal yang saya nggak bisa lakukan. Dan saya perlu pertolongan dan bantuan dari banyak orang. Saya percaya pada waktu Soekarno mengatakan itu di depan banyak orang, dia mengatakannya dengan sungguh-sungguh, bukan dengan kamuflase, bohong-bohongan. Saya butuh orang lain. Saya butuh partner. Saya butuh satu tim yang bisa bekerja sama bersama-sama untuk mengejar visi yang Tuhan sudah taruh bagi bangsa ini. Kita nggak akan pernah bisa mengerjakannya sendiri. Terlebih lagi kalau Tuhan sudah menunjukkan cara kerjanya Dia dari awal penciptaan sampai Dia datang dilahirkan, memilih muridnya 12 orang. Tuhan mengerjakan semuanya dalam satu teamwork yang besar. Artinya untuk mengejar visi yang Tuhan taruh, yang Tuhan berikan di dalam gereja ini, diperlukan banyak orang-orang. Satu tim yang besar untuk benar-benar bisa menjadi berkat bagi kota dan bagi bangsa kita. Amin. Puji Tuhan, sudah nyala lagi. Yang menarik, ketika saya mulai mempelajari orang-orang Majus ini, ternyata orang-orang Majus ini bukan cuma sekedar orang-orang yang berjalan mengikuti bintang. Tapi orang-orang Majus ini adalah sekumpulan orang yang memiliki karakter yang baik. Yang pertama, Matius 2 ayat 1 dikatakan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Tadi saya sempat bagikan bahwa orang-orang Majus ini datangnya dari negeri dari timur tanah Israel. Tidak ada yang tahu tepatnya dari mana detailnya. Tetapi ini adalah perjalanan yang jauh. Bukan orang Yahudi, tapi dia melihat dengan ilmu yang dia tahu, ilmu perbintangan, dia mengikuti bintang kemana bintang itu pergi. Kalau ada orang menyuruh engkau berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil bersama orang tersebut. Saya nggak tahu apa kepentingannya orang Yahudi harus mengejar Raja Mesias itu turun ke dunia. Tapi satu hal, apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan sesuatu yang sifatnya excellent dalam hidup mereka. Hari ini kita punya motor, punya mobil, gampang pergi ke sana. Mau ke negeri, ke timur, ke barat, ke selatan, utara, bebas. Mereka, saya nggak tahu bayangan saya, mungkin cuma pakai unta. Mungkin.
Atau mungkin untanya kalau udah untanya capek juga, untanya ditenteng gitu tuh. Dianya jalan sama untanya. Tapi saudara bisa bayangkan mereka berjalan bermil-mil jauhnya hanya untuk mengejar apa yang Tuhan sudah tunjukkan dalam hidup mereka. Satu sikap yang excellent. Satu sikap yang tidak tanggung-tanggung dalam mengejar visi. Saya nggak cuma akan berjalan 1 mil atau 2 mil. Tapi saya akan jalan sampai visi itu digenapi. Yang kedua, Matius 2 ayat 2 dikatakan, dan bertanya-tanya, orang Majus ini bertanya ketika sampai di Yerusalem, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Orang Majus ini bukan orang yang tidak punya pengetahuan. Mereka adalah orang-orang yang pandai, saya percaya. Karena untuk melihat bintang perlu ilmu astronomi. Dan mereka punya pengetahuan ilmu tersebut. Artinya bahwa orang-orang Majus ini bukanlah orang-orang yang tidak belajar. Orang Majus ini adalah orang-orang yang senantiasa belajar dalam hidup mereka. Sehingga mereka tahu untuk mencapai visi itu, apa yang harus mereka lakukan. Mereka punya satu sikap hati yang disebut dengan teachable. Kita nggak bisa bilang, saya akan berjalan apa adanya sebagai orang Kristen. Seringkali saya selalu bilang ini. Kita nggak bisa bilang, yang penting punya hati dalam melayani Tuhan. Nggak bisa. Ketika saya menjadi orang tua pun, dulu saya bilang, yang penting saya punya hati. Hati yang mengasihi anak saya. Tetapi pada kenyataannya, setiap anak punya kasih yang berbeda-beda bahasanya. Sehingga saya harus belajar, kami harus belajar bagaimana menunjukkan kasih sayang kami dengan cara yang tepat kepada anak-anak kami. Dulu saya berpikir bahwa membangun hubungan suami istri, yang penting saling cinta. Yang penting sama-sama Kristen. Yang penting sama-sama satu gereja. Yang penting doa bersama. Betul, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi pada kenyataannya, ketika saya belajar mengenai perbedaan-perbedaan hubungan suami istri yang ada di tengah-tengah kami bisa membangun hubungan suami istri yang jauh lebih baik. Enggak sempurna, ada ributnya. Tetapi ketika kita belajar, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang jauh lebih baik. Ketika saudara menjadi karyawan, belajarlah untuk menjadi lebih terampil, memiliki skill yang lebih baik. Training demi training, seminar demi seminar, kita harus lalui. Kenapa? Karena kita perlu belajar pada akhirnya. Inilah yang orang Majus tunjukkan pada kita. Mereka adalah orang-orang yang terus belajar. Yang ketiga, Matius 2 ayat 2 juga dikatakan, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Saudara, mereka datang ke satu daerah Yerusalem yang mereka mungkin gak kenal. Dan mereka waktu datang di kota Yerusalem, mereka bertanya sama orang-orang di Yerusalem, di mana rajanya yang baru dilahirkan? Mereka datang ke wilayah orang lain bukan dengan arogan, mereka datang ke wilayah orang lain bukan dengan semena-mena, segimana maunya mereka. Tapi mereka datang dengan satu sikap rasa hormat. Mereka boleh dibilang permisi, di mana sih raja yang sedang dilahirkan? Walaupun mungkin mereka juga surprise, ternyata mereka orang-orangnya juga nggak tahu juga. Tapi ada satu sikap di mana mereka menghormati orang-orang yang ada di daerah tersebut. Demikianlah pula dengan setiap kita. Dalam mengejar visi yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita, kita perlu untuk juga memikirkan bagaimana kita bisa menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang berikutnya yang keempat, karakter yang dimiliki oleh orang-orang Majus. Matius 2 ayat 8 dan ayat 12. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Sebelum mereka diperingati dalam mimpi untuk pergi lewat jalan lain, mereka dipesankan oleh Herodes, kalau kamu udah ketemu kasih tahu saya. Saya percaya orang Majus ini akan melakukannya. Ketika ia tahu di mana Yesus dilahirkan, dia akan melaporkannya kepada Herodes. Satu sikap yang integriti,
Apa yang ia katakan, ia akan lakukannya. Ia nggak sembunyi-sembunyi, ia nggak main trik, ia tulus, ia akan melakukannya. Hanya poinnya adalah ketika ia hendak melakukannya, lalu Tuhan memperingatkan, jangan kasih tahu. Lalu dia mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Satu hal poin yang berbeda, tapi ada satu sikap, yaitu integritas. Di mana ketika ia berhadapan dengan orang, apa yang ia katakan, ia juga akan melakukannya. Yang terakhir, karakter daripada orang-orang Majus, Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karakter terakhir yang dimiliki oleh orang-orang Majus adalah caring. Ia datang kepada orang lain bukan cuma dengan hati, walaupun itu baik, tapi ada sesuatu yang ia bawa. Ini bukan bicara mengenai harta dan benda, tapi ada satu kepedulian yang ditunjukkan oleh orang-orang Majus kepada siapa orang yang dia tuju. Saudara bisa bayangkan hari itu, Yesus dan keluarganya, saya bayangan saya begini, ketika mereka membawa emas, itu bukan cuma 1 kilo, saudara. Saya percaya ini karena anggapan mereka bahwa yang lahir ini raja, berarti ia akan membawa satu persediaan yang banyak untuk raja tersebut. Artinya apa yang ia persembahkan bukan cuma 1 batang. Kemenyan yang dia bawa bukan cuma 1 genggam. Saya percaya banget, mur yang dibawa pun bukan cuma sedikit. Tetapi yang ia bawa, apa yang ia bisa berikan seperti seorang raja menghormati raja yang lain. Kalau saudara baca di kitab Perjanjian Lama, saudara akan menemukan ketika raja berkunjung menghampiri raja, mereka mempersembahkan satu persembahan yang besar. Sekali lagi ini bukan bicara mengenai harta benda, tetapi satu rasa peduli. Yesus yang hari itu harus pergi, pada akhirnya mereka pergi ke Mesir. Saudara bisa bayangkan mereka pergi pakai apa? Mereka pergi makan apa? Mereka pergi dengan apa? Tapi saya percaya, karena persembahan rasa peduli yang dimiliki oleh orang-orang Majus, yang diberikan kepada keluarga Yusuf dan Maria, ini yang menjadi perbekalan untuk keluarga mereka bisa hidup sampai beberapa waktu ke depan lamanya. Seringkali dalam mengejar visi yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita, mungkin kita nggak kepikiran. Tapi hari ini baiklah kita sama-sama peduli akan orang lain. Kita punya visi, jangan lupa caring kita sama orang lain. Perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Inilah yang disebut dengan value dari JP3, yaitu etik, excellent, teachable, honor, integrity, dan caring. Doa kami ketika kita sama-sama mengejar atau melakukan sesuatu untuk visi yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita, kita membangunnya bersama-sama melalui komunitas yang ada, sama seperti orang-orang Majus berkelompok, berkomunitas. Dan bukan cuma sekedar kumpul, tapi komunitas yang punya etik, punya sifat excellent, teachable, honor, integrity, dan juga caring satu sama lain. Di dalam menghadapi ini semua, pasti akan ada tantangan demi tantangan. Sama seperti orang Majus, waktu dia ingin mengejar visi itu, bintang itu, ada tantangan dari Herodes. Sama dengan kita, pasti akan ada tantangan tidak mudah, tapi it's okay. Tuhan yang akan memberikan setiap kita kekuatan untuk melakukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Terakhir yang saya bagikan, sebagai bentuk action plan yang kita akan lakukan bersama-sama ke depannya. Kita akan berjalan bersama-sama melalui home cell atau komunitas yang ada untuk melakukan visi kita, yaitu menjadi murid Kristus yang berakar di jemaat lokal. Kenapa berjemaat lokal ini penting? Karena seperti Yesus katakan kepada Petrus, di atas batu karang inilah aku akan membangun gerejaku.
Di atas batu karang inilah aku akan membangun gerejaku. Akan kuberikan kau kunci kerajaan sorga. CB3 dibangun oleh Tuhan. Didirikan oleh tangan Tuhan sendiri. Dan kami percaya bahwa setiap murid Kristus perlu bertumbuh di dalam satu gereja lokal. Perlu tertanam dalam satu gereja lokal. Perlu berdiri di atas satu gereja lokal. Karena kepada gerejalah Yesus memberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Firman ini berbicara mengenai kerajaan Allah, bukan bicara mengenai soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran. Hanya kepada gereja diberikan kunci untuk membukakan kebenaran firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan kepada jemaatnya. Kalau saudara bertanya kenapa harus gereja? Karena memang Yesus sudah memilih gereja untuk menjadi alatnya Dia untuk membangun banyak orang. Jadi doa kami, setiap kita bisa menjadi murid Kristus yang berakar di gereja lokal. Tetapi ingat, bukan cuma ada di gereja ini, tapi di dalam gereja ini saudara bertumbuh bersama-sama menjadi satu komunitas, satu generasi yang luar biasa. Yang sampai waktunya tepat, setiap saudara akan pergi ke dunia, menjadi berkat bagi dunia. Itulah sebabnya di dalam gereja ini ada sekolah-sekolah. Ada sekolah cahaya bangsa, ada sekolah terang Nusantara, ada sekolah Puspa, ada Young Tiger sepak bola, ada Metro Starlight Basket. Dan saya percaya akan ada pelayanan-pelayanan lainnya yang akan lahir dari gereja lokal ini. Tujuannya cuma satu, untuk memberkati bangsa ini melalui semua pelayanan misi yang ada. Tetapi sekali lagi, perlu ada orang yang tertanam di gereja lokal, yang punya nilai yang gereja lokal, yang punya sama-sama bergandengan tangan, bergerak untuk bangsa Indonesia ini. Amin. Terakhir, kita akan sama-sama melihat satu video. Saya tuh punya latar belakang yang cukup bisa dibilang suram lah gitu. Dengan pergaulan saya, lingkungan saya hidup di Jakarta amat suram gitu. Kita menikah 2014. Emosinya masih meledak-ledak. Ya, emosi saya tuh amat sangat tidak bisa dikontrol. Itu sudah menjadi karakter gitu. Karakter yang melekat di hidup saya gitu. Ya dengan karakternya Roni yang keras gitu, kita tuh kayak sempat udah karakter bawaannya seperti ini yang nggak bisa diubah gitu loh. Ya selalu ngerasa kita nih stuck gitu, nggak kemana-mana, kita tuh cuma di sini aja gitu. Seolah-olah nggak ada harapan karena sifat dia nih yang ini memang susah diubah gitu. Aku tuh sebelum ikut komunitas itu jarang punya temennya tuh dikit. Saat itu tuh pas itu masih kelas 6. Hidup aku tuh ke arah negatif, kayak suka ngomong kasar, suka berantem lawan orang tua. Tapi saya juga cengeng banget, nangis terus. Teman saya tuh pas itu cuma ada satu, karena yang lain tuh kayak jauhin saya semua. Sebelumnya itu aku itu gak bisa berpikir lurus, gak bisa fokus gitu. Sama aku itu ngerasa hilang di jalan yang besar. Aku itu gak ngerasa diinginkan sama sekali sama seseorang pun. Awal itu aku itu apa ya, ngerasa gak ada gunanya gitu di rumah. Sama aku itu gak ada rasa perubahan diri. Aku itu gak bangga sama diri sendiri. Aku itu jadi ada punya keinginan untuk merubah diri. Jadi aku ikut homeschool. Pas aku lagi retreat bareng gereja yang di sini, aku itu baru pertama kali ngerasa diinginkan gitu sama orang. Aku itu akhirnya nyadar gitu bahwa ada jalan yang terbentuk buat aku sama Tuhan. Pandemik mengguncang kondisi ekonomi dan kondisi usaha kami.
dimana kami itu harus mengganti usaha kami gitu ya, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Itu tidak mudah bagi kami berdua gitu ya. Dan kami juga mengalami banyak benturan dalam hal komunikasi, dalam cara pola pikir kami berdua gitu ya. Nah di situ kami membutuhkan komunitas lokal, gereja lokal yang bisa membimbing kami ya, menuntun kami gitu, karena kami sadar kita nggak bisa jalan sendiri. Ini apakah berhasil? Dia akan berhasil. Ketika di Homesel ini banyak masukan, banyak support juga dari semuanya. Sampai di satu titik dia memutuskan untuk berubah. Ya awalnya kan saya ketemu dengan ketua Komsel gitu. Terus saya banyak ngobrol, banyak sharing gitu, menceritakan dengan kondisi keluarga saya tuh kok sama ya seperti apa yang beliau sedang ceritakan gitu. Dan akhirnya saya bertanya, kok gimana caranya saya mau berubah gitu. Yaudah, pas begitu selesai pulang malam itu saya mau komit gitu, saya harus berubah gitu. Besokannya saya pagi-pagi ngobrol sama Ria. Saya ceritakan apa yang saya dapat. Saya sempat skeptis kan, berpikir coba kita lihat 1 minggu. Setelah 1 minggu dijalani ternyata dia konsisten. Terus saya berpikir lagi, coba kita lihat 2 minggu deh gitu. Ternyata 2 minggu, 3 minggu itu lewat dan dia masih tetap konsisten membangun habit yang baru. Dan ya puji Tuhan sampai sekarang udah mulai kelihatan dampaknya gitu ke hubungan kami gitu. Dari komunikasi jadi jauh lebih sehat. Kalau dulu kesinggung sedikit ribut gitu kan. Kalau sekarang kita udah mulai tahu batasan apa yang harus kita jaga gitu supaya komunikasinya tetap terjalin dengan baik. Waktu di Komsel disuruh coba untuk membaca Amsal gitu. Coba baca Amsal menurut tanggal gitu. Jadi misalkan hari ini tanggal 1 saya baca Amsal 1 gitu. Saya baca 1 pasal. Itu yang lagi saya lakukan sampai saat ini. Terus setiap pagi waktu ngantar El sekolah, sebelum berangkat saya pasti doa gitu. Saya pasti doain anak-anak, saya doain El. Ray bangun tidur juga pasti saya ajak doa gitu, ajak doa. Dan malam juga kita selalu doa sama-sama sekarang. Dan anak-anak tuh kadang-kadang suka rebutan gitu, mau doa tidur gitu. Itu yang lagi kita bangun sih. Saat ini kami ada di Homesel Harmoni, itu kan fokusnya untuk keluarga muda ya. Dan kebetulan gembala selnya juga sepasang suami istri. Nilai lebihnya itu kita pun bisa di-mentoring oleh oleh mentor kami yang adalah suami istri juga. Terutama sih yang paling saya kagumi itu adalah approaching kepada para suami ya. Saya melihat bahwa suami saya itu bisa di-approach dan bisa dibina gitu ya, di-mentoring, nggak secara massal. Jadi merasa nyaman dan bisa terbuka untuk menceritakan kondisi yang sedang dihadapi oleh masing-masing suami istri. Dari Homesel Harmoni ini yang saya rasakan itu satu, gembala selnya itu ketika kami perlu bantuan pada saat itu bisa hadir gitu, datang langsung mau mendengarkan. Mereka itu benar-benar punya hati untuk melayani kami gitu secara personal di saat kami tuh benar-benar kepepet dan membutuhkan gitu. Pas kita di pemudaan itu, kita itu bisa share bareng gitu sama kakak pembimbing kita. Jadi tiap kali kita ada di antara masalah-masalah, kita itu bisa share sehingga ada kayak rasa lega dari dalam diri kita. Kita bisa damai gitu. Aku jadi bisa tahu gitu panggilan aku itu apa, walaupun sebelumnya aku nggak tahu. Kami lihat di Homesel Harmoni ini kami seperti dibimbing ya, dibina untuk secara kerohanian kami, dan di sini kami rasa ya mentoringnya berjalan. Sama satu ya, dengan adanya komunitas Homesel itu ada orang-orang yang care sama kita dan juga bisa menegur kami
di saat kami tuh mulai error gitu istilahnya ya. Ada saatnya kan kita nggak sadar kita mulai keluar jalur ya. Dan kita pernah ditegur juga oleh gembala Komsel kami ketika kami salah langkah dan tidak sadar gitu melakukannya. Nah justru dengan komunitas Komsel ini ada yang mengarahkan gitu mana kami semua langkah. Yang pastinya itu sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang Devan sukai dari Komsel atau perbedaannya Devan? Kalau yang paling saya suka sih Haelus. Kalau Haelus tuh kayak dari seminggu ini tuh positifnya apa? Ada hal baik apa yang terjadi minggu ini? Plusnya tuh kayak hal buruk apa yang terjadi minggu ini? Saya tuh suka itu karena walaupun hari saya atau minggu itu lagi negatif banget nih, saya masih bisa cari hal positif di minggu itu. Apa ada momen, kejadian, atau cerita yang berdampak buat Devan saat berada di komunitas? Ini tuh agak lucu kedengarannya. Pas itu tuh aku lagi berantem sama ortu, sama temen juga, abas lagi berantem sama satu kelas. Pas itu tuh aku berantem kan, akhirnya aku datang ke komunitas buat Komsel. Aku datang kan, terus hari itu ternyata lagi pada makan-makan, dan makan-makannya tuh ayam fried chicken. Nah di situ tuh saya tuh lagi suka banget sama ayam fried chicken, suka banget. Jadinya pas aku ngeliat ayam fried chicken, aku tuh makan sampai gak inget ada masalah soal keluarga, soal pertemanan. Setelah itu tuh aku jadi ngerasa di komunitas tuh ada tempat yang hangat gitu. Menurut saya sangat penting sekali ya untuk seseorang tuh terlibat dan berakar di dalam Komsel. Kenapa? Karena kita bukan Superman ya. Meskipun kesannya saya bisa cuma datang ibadah cuman seminggu sekali. Mungkin di saat kita berada di atas, kita masih bisa menikmati hidup tuh dengan enak gitu. Tapi saat begitu kita mulai turun, itu tuh butuh komunitas yang kita tuh bisa saling menguatkan gitu. Ada komunitas yang bisa menjagai kami, yang bisa mengingatkan kami, bisa saling menguatkan ketika ini kami sedang lemah gitu, ketika kami sedang dalam posisi rendah gitu. Dan kami sadar kami nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh ada komunitas yang bisa mewadahi kami dan juga saling mensupport ketika situasi sedang tidak baik. Kalau kita nggak punya komunitas seperti yang sudah saya alami, hidup saya tuh makin berantakan gitu. Lebih baik kita tuh punya komunitas supaya menjaga ya, menjaga kehidupan kita tuh tetap di jalannya Tuhan gitu. Walaupun ada keinginan untuk melenceng ke kanan ke kiri, banyak masukan, banyak teguran dari teman-teman Komsel yang membuat kita tuh terus ada di dalam tracknya Tuhan gitu. Sekali lagi bahwa Yesus sudah lahir ke dalam dunia. Dan Yesus juga sudah lahir di dalam hati setiap kita. Tetapi jangan lupa bahwa Yesus akan memberikan visi dalam hidup setiap kita, bahkan di dalam jemaat ini. Dan saya ingin mengundang bersama-sama, ayo kita jalan mencapai visi yang Tuhan sudah berikan. Menjadi murid Kristus yang berakar dalam gereja lokal untuk menjadi berkat bagi bangsa. Bahkan lebih daripada itu, kita pergi ke bangsa ini untuk menjadikan mereka murid Kristus. Tetapi untuk pergi ke sana, sekali lagi kita tidak pernah bisa sendirian. Kita perlu komunitas, kita perlu tim yang hebat untuk kita bisa bergandengan tangan menjadi berkat bagi bangsa ini. Jadi visi kedepannya, kita akan membangun komunitas Komsel yang ada untuk bisa berjalan bersama-sama untuk mencapai visi yang Tuhan sudah taruh. Jangan pernah berhenti, jangan pernah puas saudara lahir baru, tapi akan selalu ada bintang di langit sana yang akan Tuhan tunjukkan dalam hidup Bapak Ibu Saudara semua. Jangan pernah berhenti. Melalui komunitas ini, kita akan merubah hidup satu sama lainnya. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan hari ini Tuhan. Biarlah perayaan Natal ini bukan cuma menjadi sebuah celebration,
tapi mengingatkan kami kembali bahwa Engkau menaruh visi, dan Engkau mengingatkan kembali bahwa Yesus ada turun ke dunia untuk satu tujuan. Demikian pula untuk jemaat ini. Engkau sudah ada di tengah-tengah kami, dan Engkau telah menaruh satu visi, satu tujuan yang jemaat ini perlu kejar untuk kami bisa melangkah ke sana. Roh Kudus, beri kami kekuatan untuk kami bisa melakukannya. Engkaulah Allah yang menyatukan setiap kami. Engkau Allah yang mengikat setiap kami dengan tali kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami terus bergandengan tangan satu dengan yang lain. Yang belum menemukan komunitas, biarlah kami bisa menemukan komunitas Tuhan. Ada sahabat-sahabat yang baik. Ada sahabat-sahabat yang bisa mendukung. Ada sahabat-sahabat yang mau bergandengan tangan Tuhan di saat sulit atau apapun yang kami alami. Untuk kami bisa berjalan menjadi murid Kristus yang berakar dalam gereja lokal, pergi ke dunia menjadi berkat bagi bangsa ini, dan menjangkau orang untuk menjadi murid Kristus kembali. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin.